Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang sistem ekonomi liberal pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih tentang ekonomi liberal? Ekonomi liberal itu apa sih? Nah, jadi sistem ekonomi liberal merupakan teori ekonomi yang dikembangkan oleh Adam Smith. Sistem ini diterapkan ketika sistem pemerintahan Indonesia Serikat atau yang biasa disebut dengan PSI. Sistem ekonomi ini memberikan kebebasan pada masing-masing individu untuk melakukan kegiatan ekonomi demi mendapatkan keuntungan. Apa sih faktor-faktornya? Faktor-faktor yang mempengaruhi sistem ekonomi tidak berjalan dengan mulus yaitu: 1. Berdasarkan keputusan Raja Benar, Indonesia harus menanggung beban utang luar negeri dan utang dalam negeri. 2. Terjadi pemberontakan di beberapa daerah di Indonesia sehingga pengeluaran negara banyak digunakan untuk operasi militer. 3. Indonesia belum memiliki pengalaman untuk menata perekonomian secara baik. 4. Ekspor Indonesia hanya dilakukan di sektor pertanian dan perkebunan. 5. Pergantian kabinet yang menyebabkan sulit melaksanakan program secara maksimal. Kebijakan-kebijakan di masa sistem ekonomi liberal. 1. Sistem ekonomi liberal, program Golin Sarifuddin, merupakan kebijakan pemotongan nilai uang yang ditetapkan Menteri Keuangan kala itu yaitu Sarifuddin Prawira Negara. Tujuan program ini adalah menanggulangi defisit anggaran sebesar 5,1 miliar. Jadi uang yang bernilai 2,50 ke atas dipotong nilainya sampai setengahnya. Sebab kala itu hanya orang atas saja yang memiliki uang senilai 2,50. Gerakan Pantek diusulkan oleh Sumitro Joyo Hadikusumo. Gerakan ini bertujuan agar kelas pengusaha di Indonesia bisa bersaing dengan pengusaha asing dengan memberi bimbingan serta bantuan kredit bagi pengusaha yang bermodal lemah. Tapi sayangnya gerakan ini gagal mencapai tujuannya disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu faktor terbesarnya karena para pengusaha di Indonesia justru jadi kurang mandiri dan terlalu mengandalkan bantuan. Nasionalisme di Java Spain. Di masa sistem ekonomi liberal di Java Spain yang dilahirkan pada tahun 1828 merupakan bank resmi pemerintah dan bank sentral di masa ekonomi liberal. Kalau saat ini, mungkin kalian lebih mengenalnya dengan sebutan Bank Indonesia. Tapi karena masih terpengaruh dengan kepentingan kolonial, pemerintah berusaha untuk menasionalisasikannya. Ini Alibaba. Sistem ini bertujuan untuk mendorong para pengusaha pribumi supaya bisa berkembang. Kalau sudah berkembang, mereka akan bisa bersaing dengan pengusaha non-pribumi. Tapi lagi-lagi program ini mengalami kegagalan karena pengusaha-pengusaha lokal tidak memanfaatkannya dengan baik dan justru dipergunakan untuk kegiatan yang konsumtif. Selain itu, pengusaha pribumi juga hanya meminjam nama perusahaan pribumi supaya bisa dapat kredit. 5. Persetujuan Finansial Ekonomi atau FINEK. FINEK dibentuk untuk menyelesaikan masalah ekonomi antara Belanda dengan Indonesia di masa Kabinet Burhanuddin Harahap dengan mengirim delegasi ke Swiss. Delegasi itu mencapai kesepakatan FINEK di mana hubungan FINEK Indonesia dan Belanda hanya berlandaskan hubungan bilateral dan persetujuan FINEK hasil KMB dibubarkan. 6. Rencana Pembangunan 5 Tahun atau RPLT disusun oleh Biro Perancangan Negara pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo II. Program ini tidak dapat terlaksana dengan baik karena ekspor dan pendapatan Indonesia merosot drastis. Selain itu, ketegangan antara pemerintah pusat dan daerah juga semakin menjadi yang menimbulkan pemberontakan di mana banyak daerah akhirnya melaksanakan kebijakan masing-masing. 7. Musyawarah Nasional Pembangunan atau MUNAP. Ketegangan antara pemerintah pusat dengan daerah sedikit bisa reda ketika adanya MUNAP. Saat itu, Insinyur Juanda sebagai Perdana Menteri bahkan memberi kesempatan supaya MUNAP diteruskan agar menghasilkan rencana pembangunan secara menyeluruh untuk jangka waktu yang panjang. Namun, tetap saja program yang satu ini tidak bisa berjalan karena sulit menentukan bagaimana skala prioritas yang tepat. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.